Ya, shalom sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya. Pelayan instan di gereja itu berkat atau bencana? Ya, sekali lagi, shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan hasil dari pengamatan saya beberapa waktu ini, saya temukan ada begitu banyak gereja saat ini yang dengan mudah menerima jemaat sebagai pelayan tanpa sebuah proses yang ketat. Nah, fenomena ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif, dan ini perlu dipertimbangkan. Oke, baik, sekarang saya akan coba untuk memberikan pertimbangan saya ya. Kita mulai dari sisi yang pertama, yaitu sisi positif. Apa saja yang ada di dalam sisi positif? Yang pertama, mendorong partisipasi aktif. Jemaat merasa dihargai dan memiliki kesempatan melayani Tuhan itu sejak awal. Kemudian yang berikutnya, membangun iman. Dengan terlibat dalam pelayanan, iman seseorang itu dapat bertumbuh melalui pengalaman nyata. Kemudian yang berikutnya adalah mempermudah regenerasi. Gereja tidak kekurangan pelayan karena selalu ada jemaat baru yang siap melayani. Nah, kemudian poin yang berikutnya yaitu mengurangi elitisme dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya untuk orang yang sudah lama di gereja, tetapi terbuka bagi jemaat ya, terbuka bagi semua yang mau melayani. Itu dari sisi positif. Kemudian sisi berikutnya yaitu sisi negatif. Nah, dari sisi negatif ada apa saja? Poin yang pertama adalah minimnya kematangan rohani. Jemaat yang belum memahami dasar iman Kristen bisa melayani tanpa motivasi yang benar. Kemudian poin yang berikutnya adalah pelayanan jadi sekedar formalitas. Ketika proses seleksi itu longgar, pelayan bisa kehilangan makna spiritual dan hanya menjadi sebuah rutinitas. Berikutnya, resiko pelayanan tanpa karakter. Tanpa pembinaan, ada kemungkinan pelayan memiliki kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, potensi konflik dan ketidakseimbangan. Kurangnya persiapan bisa menyebabkan pelayanan tidak berjalan optimal, bahkan menciptakan gesekan-gesekan di dalam tim ya. Oke, nah setelah kita melihat sisi positif dan negatif dari fenomena pelayan instan di gereja, maka kita dapat simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima pelayan dengan mudah memang memiliki sisi baik, tetapi gereja tetap harus berhati-hati. Proses seleksi yang bijaksana, pelatihan dan pembinaan rohani itu sangat penting agar pelayanan itu benar-benar bisa memuliakan Tuhan, bukan sekedar memenuhi posisi kosong. Amin. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kiranya penjelasan singkat tadi dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan dan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.